Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Menti. Pada video kedua kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang sebelumnya tadi kita sudah membahas, mengkupas terkait dengan perkembangan Hindu Buddha. Kini pada video ini kita akan membahas agama Islam, kebudayaan serta perkembangannya di Indonesia. Sama penjelasan saya pada video sebelumnya, pada sajian video ini saya hanya akan menyajikan topik-topik terkait yang saya anggap penting, topik-topik penting yang biasanya teorinya itu banyak masuk di ujian-ujian. Oleh karena itu, untuk topik yang lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat pada PDF yang akan saya share di di grup WhatsApp nantinya. Oke, langsung saja kita masuk pada pada materi. Pertama, kita akan membahas terkait dengan teori masuknya agama Islam di Indonesia. Terkait dengan teori di sini terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat. Teori Gujarat ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Profesor Sounj yang menyatakan bahwa agama Islam itu masuk di Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari India, yang mana di samping mereka memperdagangkan hasil barang dagangannya, mereka juga menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan agama yang mereka anut, yaitu agama Islam. Nah, teori ini tidak jauh beda dengan teori Waisya yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya pada materi Hindu Buddha. Namun perbedaannya ini terletak pada penyebaran agamanya, di mana teori Gujarat di sini berfokus pada penyebaran agama Islam. Namun terdapat perbedaan pendapat terkait dengan teori ini, di mana beberapa pihak menentang teori ini disebabkan jika Islam dibawa oleh kaum India atau orang-orang India, maka otomatis Islam yang berkembang pada Nusantara waktu itu merupakan Islam dengan paham Syiah. Nah, oleh karena itu teori ini banyak ditentang oleh pihak-pihak lainnya. Yang kedua yaitu ada teori Mekah. Teori Mekah ini berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia atau di Nusantara itu sekitar abad ke-7 Masehi, yang menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Ini dibuktikan oleh naskah berita asal Cina yang mengungkapkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi sudah mulai terdapat perkampungan bangsa Arab di bagian Sumatera, tepatnya daerah Barus. Selanjutnya yang ketiga ada teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Persia. Ini dikemukakan oleh P.A. Hussein Hidayat yang menyatakan pendapat tersebut. Nah, salah satu yang memperkuat teori Persia ini adalah adanya beberapa kesamaan budaya antara Islam dan Indonesia, antara Islam Indonesia dengan Persia atau Iran dalam hal kebudayaan. Itu memiliki kesamaan sehingga teori ini diperkuat oleh pendapat tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada teori Cina. Nah, teori Cina ini sengaja saya tambahkan, walaupun sebenarnya di kisi-kisi ujian itu biasanya terdapat 3 teori saja, namun sini saya tambahkan teori Cina untuk menambah wawasan teman-teman. Nah, pada teori Cina di sini menyatakan bahwa proses kedatangan Islam masuk ke Indonesia itu berasal dari perahu Cina. Artinya orang-orang Cina yang terhubung dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia itu dianut oleh agama Islam. Juga terdapat masyarakat Cina walaupun sedikit juga sudah mulai menyebarkan agama Islam. Nah, ini dinyatakan dalam Sumarto Al-Qurtubi dalam bukunya Arus Cina Islam Jawa, yang menurut kronik masa dinasti Tang 618 sampai 960 di daerah Katon ini menyatakan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam di daerah Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Kita masuk ke ini dulu, proses masuknya agama Islam di Indonesia.
Terkait dengan proses masuknya dan berkembangnya agama Islam di Indonesia, di sini saya bagi menjadi 4 proses. Dan sebelum itu perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Islam masuk di Indonesia itu dilakukan secara damai. Islam masuk di Indonesia dilakukan secara berangsur-angsur, artinya tidak memiliki paksaan di dalamnya. Dan di sini masyarakat Indonesia asli mudah untuk menerima ajaran agama Islam, disebabkan dalam ajaran Islam itu tidak dikenal yang namanya perbedaan derajat ataupun membeda-bedakan antara yang miskin dan yang kaya. Oleh karena itu agama Islam banyak dianut oleh masyarakat Nusantara, dan perkembangannya pun lebih pesat dibandingkan dengan agama Hindu Buddha. Oke, proses masuknya kita yang bahas yang pertama, yaitu ada sistem perdagangan. Melalui perdagangan, dikarenakan letak geografis Indonesia itu sangat strategis dilalui oleh para pedagang-pedagang dari luar, menyebabkan Islam itu disebarkan melalui proses perdagangan. Di samping masyarakat dari luar atau orang-orang dari luar Nusantara memperdagangkan barang dagangannya, mereka juga menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Nusantara. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada sistem perkawinan. Melalui perkawinan ini banyak dilakukan oleh penguasa-penguasa yang berada di daerah Nusantara, di mana pada saat itu banyak masyarakat Nusantara yang ingin menikahkan putri-putrinya dengan pedagang-pedagang yang beragama Islam, dikarenakan pada saat itu pedagang Muslim dipandang sebagai orang yang terkemuka dan terpandang baik di kalangannya. Oleh karena itu mereka ingin menjodohkan anaknya dengan para pedagang Muslim. Nah, sebelum menjodohkan itu, salah satu persyaratannya adalah mengharuskan gadis-gadis Nusantara itu masuk Islam terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah diislamkan barulah boleh dikawinkan dengan pedagang Muslim. Dan di sini proses penyebaran agama Islam ini juga mudah untuk diterima oleh masyarakat Indonesia, itu juga disebabkan karena untuk masuk dalam agama Islam itu cukup mudah, hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Berbeda dengan Hindu Buddha, yang mana jika kita ingin masuk ke agamanya perlu dilakukan ritual-ritual yang cukup panjang baru bisa dianut agama Hindu Buddha. Oke, selanjutnya untuk melalui pendidikan. Nah, pendidikan di sini yang dimaksud adalah melalui pesantren-pesantren atau pondok-pondok, di mana setelah terbentuk kepulauan Islam, masyarakat Indonesia yang sudah menganut kepercayaan Islam itu membentuk yang namanya pesantren-pesantren, pondok-pondok yang mengajarkan masyarakat tentang agama Islam. Nah, santri-santri yang berada dalam pesantren tersebut setelah mempelajari dan lulus dalam hal pemahamannya terkait dengan agama Islam, mereka kemudian kembali ke kampung halaman mereka dan menyebarkan atau mengajarkan kembali apa yang mereka pelajari di pesantren-pesantren tersebut. Selanjutnya ada bidang kesenian. Nah, bidang kesenian di sini fokusnya adalah pada pementasan seni, khususnya adalah wayang, di mana para masyarakat yang menganut agama Islam mementaskan seni wayang yang menyelipkan menyelipkan nilai-nilai agama dalam cerita-cerita Hindu Buddha yang mereka tampilkan. Terkadang juga mereka mulai mementaskan seni wayang yang mengisahkan tentang cerita-cerita Islam. Oke. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Di sini saya bagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama itu ada bidang politik. Pada bidang politik di sini dilatar belakangi runtuhnya kerajaan Hindu Buddha yang kemudian digantikan oleh kerajaan Islam. Di sini seperti dapat kita lihat di beberapa sumber yang mana kerajaan seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka dan lain-lain itu banyak yang bercorak Islam yang mulai berkembang dikarenakan runtuhnya kerajaan terdahulu.
Dan pada sistem pemerintahan yang bercorakkan Islam ini, rajanya itu bergelar sultan atau sunan, seperti halnya para wali. Namun jika raja di kerajaan Islam ini meninggal, itu sistem penguburannya itu pun dilakukan secara Islam. Artinya sudah tidak menggunakan budaya Hindu-Buddha yang memasukkan jenazah ke dalam peti ataupun jenazah itu dibakar. Selanjutnya, kehidupan masyarakat Indonesia pada bidang sosial. Di sini dapat kita lihat jelas di mana Islam tidak mengenal yang namanya sistem strata sosial atau sistem kasta, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Nusantara yang tertarik dengan Islam, yang tertarik untuk masuk Islam untuk bisa melepaskan diri dari status sosial yang mereka miliki, agar mereka tidak terikat dan tidak terinjak-injak, utamanya kaum sudra yang awalnya beragama Hindu atau beragama Buddha ingin masuk ke agama Islam dikarenakan tidak mengenal yang namanya strata sosial, sehingga pada saat itu Islam sangat mudah untuk berkembang karena sistemnya sangat tidak ribet seperti agama Hindu Buddha. Selanjutnya berkaitan dengan bidang pendidikan. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, didirikan beberapa pesantren-pesantren sebagai pusat pengajaran agama Islam, di mana masyarakat Nusantara sudah mulai berbaur dengan agama Islam, memperhatikan pelajaran-pelajarannya, memperhatikan hukum-hukum dengan syariat Islam, dan mengajarkannya kembali kepada masyarakat Nusantara yang belum menganut Islam pada saat itu. Dan perlu diketahui, untuk mengajarkannya itu tidak dilakukan yang namanya paksaan, artinya dilakukan secara sukarela, dan masyarakat yang ingin bergabung untuk belajar di pesantren tersebut itu bukan merupakan paksaan, akan tetapi melalui keinginan tersendiri dari masyarakat Nusantara itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada bidang sastra dan bahasa, di mana pembelajaran sastra Arab jika dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa, di sini sastra Arab lebih banyak minati dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu. Dan pada awalnya hanya golongan-golongan tertinggi saja seperti raja-raja, bangsawan yang boleh mempelajari bahasa Arab atau sastra Arab. Namun lambat laun masyarakat kecil yang berada di bawah pimpinan raja juga sudah mulai mempelajari yang namanya sastra-sastra Arab, sehingga banyak kosakata Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat terkait dengan topik-topik yang materinya banyak muncul di ujian-ujian yang saya anggap sangat penting. Teman-teman untuk lebih lanjutnya bisa melihat PDF yang saya share di grup WhatsApp nantinya. Di situ saya sudah cantumkan materi lebih lengkap, dan sudah saya buatkan tabel terkait dengan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berkuasa atau pernah berdiri di daerah Nusantara, lengkap dengan letak geografisnya, raja yang memimpin, serta lengkap dengan peninggalan-peninggalannya. Berkaitan dengan alkulturasi, teman-teman juga perlu baca pada PDF tersebut pencampuran budaya antara agama Islam dan Nusantara itu seperti apa sehingga menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan dua ciri budaya itu seperti apa. Dan salah satu contohnya itu adalah pembangunan masjid. Teman-teman bisa baca pada PDF yang saya share di grup WhatsApp. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan pada video kedua kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.